Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Teddy, peserta Akademi Astrologi and Human Definition Matrix kelas Proficient. Hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai Introduction to Western Astrology, a tool for self-awareness and self-development. Astrologi dipercaya sudah digunakan manusia sejak beberapa ribu tahun yang lalu di berbagai kebudayaan, Inka, Babilonia, Yunani, Celtic, India, Mesir, Romawi, Arab, Cina, dan lain-lain. Astrologi pernah menjadi sebuah ilmu yang sangat dihormati dan digunakan oleh para raja, bangsawan, dan pejabat tinggi kerajaan. Dan ahli astrologi sangat berpengaruh saat itu. Dan saat ini pun, astrologi masih sangat populer, artinya masih terus dipelajari oleh berbagai kalangan. Lalu buku, video, rekaman, artikel, juga di sosial media yang ditulis dan diterbitkan dengan banyak topik. Sudah sangat banyak dan terus bertambah setiap harinya. Astrologi adalah sebuah ilmu yang luar biasa, yang bisa bertahan dan terus berkembang ribuan tahun dengan berbagai variasi dalam berbagai kebudayaan. Astrologi berasal dari bahasa Yunani, astron yang berarti bintang, dan logos yang berarti perkataan atau ceramah. Jadi artinya, astrologi adalah ceramah atau sabda dari bintang. Astrologi adalah sebuah bahasa simbolik, sebuah seni dan ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan antara gerakan siklus benda langit dengan kehidupan manusia, yaitu peristiwa, kejadian perkara manusia di atas bumi. As above, so below. Dengan mempelajari posisi benda langit pada saat seseorang dilahirkan, ahli astrologi percaya akan mendapatkan informasi mengenai karakter dan potensi yang bersangkutan. Astrologi bisa memberikan pemahaman tentang sifat, talenta, serta tantangan atau pelajaran yang mungkin akan dihadapi seseorang. Juga bisa membantu memprediksi kebugaran, emosi, suasana hati seseorang pada tanggal atau jam tertentu. Orang sebutnya hari baik atau hari apes. Juga kecocokan hubungan seseorang terhadap seorang kekasih, calon partner, karyawan, atasan, orang tua, anak, keluarga dekat, serta dalam membuat keputusan penting. Walaupun astrologi seringkali bisa memberikan informasi yang sangat akurat, namun astrologi selalu memberikan ruang interpretasi yang bisa jadi berbeda antara seorang ahli astrologi dengan ahli astrologi yang lain, dan juga tidak luput dari kesalahan. Astrologi tidak mengenal cat yang bagus dan cat yang jelek, karena apa yang bisa dibaca adalah potensi. Pemakaian interpretasi astrologi yang paling bijaksana adalah berusaha memperkuat kemampuan yang menjadi kelebihan kita dan mewaspadai atau memperbaiki bahkan menghindari hal-hal yang menjadi kelemahan kita. Astrologi akan membawa kita untuk mempelajari matematika, psikologi, sejarah, dan filosofi. Untuk lebih mengenal astrologi, kita bisa perhatikan fenomena naik turunnya ombak di laut karena pengaruh gaya tarik bulan. Bulan tampak begitu powerful sehingga bisa mengombang-ambingkan air laut yang begitu banyak, dan bukan mustahil bahwa bulan dapat dengan mudah mempengaruhi manusia yang jauh lebih kecil dan memiliki komposisi yang mirip dengan air laut, itu berisi air dan mineral. Lebih jauh, astrologi mempelajari siklus bulan dan pengaruh perubahan posisi bulan dari waktu ke waktu terhadap mood atau suasana hati dan emosi manusia. Dalam bercat, bulan merupakan simbol emosi, intuisi, dan bagaimana cara seseorang mengekspresikan perasaannya. Pada masa lalu, natal chart atau bercat dibuat secara manual oleh ahli astrologi, membutuhkan kemampuan matematika, astronomi, dan ketelitian yang sangat tinggi, serta menghabiskan waktu yang sangat lama dan melelahkan. Sekarang, dengan perkembangan teknologi komputer, kita bisa mendapatkan natal chart dengan cara menghubungi website astrologi. Salah satu website yang saya rekomendasikan adalah hdtix.com. Silakan melakukan registrasi dan memasukkan data nama, tanggal, dan jam lahir, serta kota kelahiran Anda.
maka birth chart yang lengkap sudah tersaji ke hadapan Anda dalam hitungan menit. Contoh natal chart atau birth chart yang saya tampilkan di sini adalah milik seorang artis terkenal Hollywood atas nama Angelina Jolie yang lahir pada tanggal 4 Juni 1975 jam 9.09 pagi waktu setempat di kota Los Angeles, California, Amerika Serikat. Natal chart adalah sebuah diagram atau peta benda-benda langit atau benda angkasa pada saat seorang dilahirkan, tepat pada tanggal, bulan, tahun, tempat geografis, serta jam lahirnya. Astrologi adalah ilmu yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan informasi dari universe atau alam semesta. Astrologi Barat atau Western Astrology berdasar pada teori yang dibahas di dalam sebuah buku The Tetrabiblos oleh Claudius Ptolemy, seorang ahli matematika, ahli astronomi, ahli geografi, dan ahli astrologi dari Yunani. Kira-kira tahun ke-100 sesudah Masehi. Ada 4 komponen dasar yang selalu kita temukan dalam sebuah natal chart, yaitu zodiak, house, aspek, dan planet. Mengenai house, satu lingkaran natal chart dibagi 12 bagian atau menjadi 12 house. Masing-masing house adalah 30 derajat. House 1 dimulai dari garis horizontal sebelah kiri natal chart, kemudian berlanjut ke arah berlawanan jarum jam. Posisi house 1 sampai 12 di dalam natal chart adalah tetap. Mengenai zodiak, urutan sign zodiak adalah tetap dari Aries, Taurus, sampai Pisces. Posisi zodiak Aries dalam natal chart tidak selalu ada di house 1, tapi berdasarkan perhitungan astrologi. Mengenai planet, planet mempunyai posisi yang acak, tidak berurut, dan berdasarkan pergerakan atau posisi benda langit yang sebenarnya, atau sesuai orbit, atau jalur gerakan dan siklus benda langit itu masing-masing. Mengenai aspek, aspek adalah sudut yang terbentuk antara satu benda langit dengan benda langit yang lain, dan mengikuti gerakan dan posisi benda langit yang sebenarnya. Pada presentasi ini, saya akan batasi pada cara baca house, zodiak, aspek, dan planet. Pembahasan mengenai house. Astrologi houses mewakili berbagai aspek kehidupan manusia. Bagian berikut ini menampilkan area kehidupan yang diwakili oleh masing-masing house. House pertama adalah diri sendiri dan penampilan seseorang. House kedua, keuangan, kepemilikan, nilai-nilai yang dianut seseorang. House 3 mewakili cara berpikir, saudara kandung, tetangga, perjalanan singkat seseorang. House 4 mewakili tempat tinggal, keluarga, asal-usul seseorang. House 5 mewakili kreativitas, anak-anak, kehidupan cinta, dan spekulasi. House 6 mewakili pekerjaan, kesehatan, rutinitas seseorang. House 7 mengenai hubungan, perkawinan, kemitraan, atau partner bisnis seseorang. House 8 mengenai kehidupan seksual, kematian atau transformasi, keuangan bersama, masalah pajak. House 9 mewakili pendidikan yang lebih tinggi, perjalanan jauh, spiritualitas, dan filosofi. House 10 mewakili pengakuan, kehormatan, karir, dan kemasyhuran. House 11 mewakili kehidupan sosial, teman, tujuan yang ingin dicapai. House 12 mewakili karma, rahasia, sabotase diri sendiri, dan musuh tersembunyi. Di dalam astrologi dikenal istilah ascendant, descendant, lalu ada imum coeli, dan midheaven.
Istilah-istilah tersebut dipakai untuk menjelaskan House 1, House 4, House 7, dan House 10. Ascendant adalah sign yang sedang naik, yaitu topeng Anda adalah public image yang Anda ingin tampilkan ke dunia. Descendant mewakili apa yang Anda cari di diri orang lain. Midheaven mewakili bagaimana Anda dilihat oleh orang lain secara umum, karir, reputasi, dan pendirian Anda. Imum Coeli mewakili asal-usul atau latar belakang Anda. Berikut adalah daftar lengkap mengenai keyword kata kunci untuk astrologi houses dari house 1 sampai house 12. Mari kita lihat kembali natal chart dari seorang Angelina Jolie. Di sini terlihat bahwa di house pertama dimulai dari Cancer 28 derajat 53 menit. Jadi, house pertama dari Angelina Jolie adalah Cancer, yang disebut juga Ascendant. House 2 adalah Leo, House 3 adalah Virgo, House 4 adalah Libra, House 4 disebut juga Imum Coeli, lalu House 5 adalah Scorpio, House 6 adalah Sagittarius, House 7 adalah Capricorn, House 8 adalah Aquarius, House 9 adalah Pisces, House 10 adalah Aries, disebut juga Midheaven, House 11 adalah Taurus, dan House 12 adalah Gemini. Kita lihat bahwa House 1 sampai House 12 letaknya sama seperti contoh yang sebelumnya. Jadi kedudukan dari House 1 sampai 12 adalah tetap seperti itu. Lalu untuk zodiak, House 1 bukan Aries, tapi dimulai dari Cancer. Tapi urutan selanjutnya adalah sesuai dengan urutan dari zodiak sign. Sudah Cancer adalah Leo, sudah Leo adalah Virgo, Libra, dan seterusnya. Komponen yang penting yang kedua dari bercat adalah zodiak. Gambar paling kiri menggambarkan 12 sun zodiak. Zodiak sebenarnya berasal dari kata zodiakos siklos, bahasa Yunani kuno, yang berarti lingkaran hewan. Gambar tengah menggambarkan sabuk khayal di langit dengan lebar 18 derajat yang berpusat pada lingkaran ekliptika, yaitu garis edar semua benda langit di tata surya. Gambar paling kanan menggambarkan 12 rasi bintang yang dilewati oleh sabuk khayal tersebut. Zodiak sendiri melambangkan 12 pola energi utama dari alam semesta kita. Dasar pemberian sifat dari ke-12 sign zodiak adalah dari 3 hal. Polaritas dari sign zodiak itu, elemennya, dan modalitasnya. Untuk polaritas, sign zodiak dikelompokkan ke dalam plus, yaitu maskulin atau yang, dan minus, feminin atau yin. Untuk maskulin atau yang mempunyai sifat outgoing, ekspresif, atau memiliki sikap yang tegas dan aktif. Zodiak dengan polaritas feminin atau minus atau yin memiliki sifat menerima dan pasif. Lalu, sign zodiak mana yang dikelompokkan ke dalam maskulin dan mana yang dikelompokkan ke dalam feminin? Sign zodiak diurutkan dan dari urutan 1, 3, 5, 7,
9 dan 11 atau urutan ganjil masuk dalam kelompok maskulin. Sedangkan urutan 2, 4, 6, 8, 10, dan 12 atau urutan genap masuk ke dalam kategori atau kelompok feminin atau yin. Untuk elemen, sign zodiak dikelompokkan ke dalam 4 elemen, yaitu api, tanah, udara, dan air. Sign zodiak di urutan 1, 5, dan 9, yaitu Aries, Leo, dan Sagittarius, dikelompokkan dalam elemen api. Mereka bersifat energik, berapi-api, antusias atau bersemangat, dan percaya diri. Mereka spontan dan impulsif atau bertindak tanpa berpikir panjang. Mereka cepat memulai suatu tapi tidak terlalu semangat menyelesaikan pekerjaannya. Sign zodiak di urutan 2, 6, dan 10, kita lihat beda 4 ya, 2, 6, dan 10, yaitu Taurus, Virgo, dan Capricorn, dikelompokkan dalam elemen tanah. Mereka bersifat bersahaja atau apa adanya, bisa diandalkan, setia, dan memiliki kemampuan, serta praktis. Mereka memiliki daya tahan yang kuat dan lebih suka bergerak secara perlahan, terutama berkaitan dengan bisnis dan keuangan. Sign zodiak di urutan 3, 7, dan 11 atau Gemini, Libra, Aquarius dikelompokkan dalam elemen udara. Mereka ingin selalu bergerak, cerdik, dan berpengetahuan luas dan pandai menganalisa. Terlahir sebagai komunikator, sangat menonjol dalam pergaulan, memiliki banyak pemikiran dan gagasan, spontan dan sulit diduga, terkadang misterius. Zodiak di urutan 4, 8, dan 12 atau Cancer, Scorpio, dan Pisces dikelompokkan ke dalam elemen air. Mereka bersifat emosional, sensitif, dan memiliki rasa empati yang lebih tinggi. Mereka memiliki imajinasi yang tinggi dan intuitif, atau mempunyai kemampuan memahami suatu secara tiba-tiba tanpa melalui pendarahan rasional atau intelektualitas. Modalitas atau kualitas dari zodiak. Sign zodiak dengan urutan 1, 4, 7, dan 10, beda 3 ya, 1, 4, 7, dan 10, yaitu Aries, Cancer, Libra, dan Capricorn, dikelompokkan dalam modalitas atau kualitas kardinal. Mereka senang memulai suatu, mempunyai keterampilan memimpin yang alami, tetapi sering kehilangan momentum apabila hal-hal yang baru hadir. Sign zodiak dengan urutan 2, 5, 8, dan 11, yaitu Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius, dikelompokkan dalam modalitas atau kualitas fix. Mereka keras kepala, tidak akan pernah menyerah, tekun, memiliki daya tahan yang luar biasa, dan akan berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka. Mereka menyukai stabilitas dan ketertiban. Sign zodiak dengan urutan 3, 6, 9, dan 12, yaitu Gemini, Virgo, Sagittarius, dan Pisces, dikelompokkan dalam modalitas atau kualitas mutable. Mereka sangat menyukai perubahan dan selalu siap dengan petualangan baru. Mereka sangat mudah bosan, sehingga mereka sangat membutuhkan stimulus yang menghaluskan mereka berpikir. Mereka seperti bunglon yang dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru dengan sangat mudah. Berdasarkan ketiga jenis pengelompokan sign zodiak, maka masing-masing sign zodiak memiliki karakteristik yang ditunjukkan di dalam diagram ini. Aries memiliki polaritas positif, elemennya api, modalitasnya kardinal. Taurus memiliki polaritas negatif, elemennya tanah, modalitasnya fix, dan seterusnya. Apabila disimpulkan dan dijabarkan, maka masing-masing zodiak atau sign memiliki karakter positif yang merupakan kekuatan dan negatif yang merupakan kelemahan yang harus diwaspadai seperti berikut ini. Untuk Aries, sifat positifnya adalah berapi-api, bersemangat, berani, memimpin. Sifat negatifnya adalah egois, tidak sabaran, temperamental, bosi, sembrono. Diwakili dengan satu kalimat,
kebutuhan saya untuk mandiri dan mengembangkan kesadaran diri. Untuk Taurus, sifat positifnya adalah dapat diandalkan, sabar, gigih, tekun, metodis, artistik, mencintai keindahan. Sifat negatifnya adalah keras kepala, materialistis, lambat, serakah. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya untuk banyak akal, produktif, dan stabil. Gemini, sifat positif adalah jenaka, pintar, intelektual, menyenangkan, mudah beradaptasi, penasaran, suka belajar, berjiwa bebas, ingin tahu. Sifat negatif adalah berisik, tidak dewasa, kurang empati, mudah menghakimi, bermuka dua, suka bergosip, tidak setia. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya untuk berkomunikasi dan belajar dari orang lain. Cancer, sifat positif, sensitif, pengasuh, keibuan, peduli, setia, intuitif, baik hati, ekspresif, sentimental, mencari keamanan. Sifat negatif adalah melekat, mendendam, sombong, mengomel, murung, khawatir, perenung, sensitif. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya untuk memberi dan menerima kehangatan dan keamanan emosional. Leo, sifat positif, berani, suka memerintah, bersemangat, menarik perhatian, agung, murah hati, berjiwa besar, penuh kasih sayang, setia. Sifat negatif, terlalu dramatis, egois, rentan terhadap sanjungan, suka memerintah, menuntut, tidak masuk akal, sombong. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya untuk mengekspresikan diri secara kreatif dan dihargai oleh orang lain. Virgo, sifat positifnya perfeksionis, berorientasi pada layanan, berorientasi pada detail, intelektual, logis, rajin, lugu, analitis, tertib, kerja keras. Sifat negatif, pemilih, tidak pernah puas, membosankan, khawatir, kritis, dingin, tidak pernah puas. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya untuk menganalisa, membedakan, dan berfungsi secara efisien. Libra, sifat positif, tampan atau cantik, mencari keseimbangan dan harmoni, adil, elegan, bergaya, mencintai kecantikan, kooperatif, berorientasi pada hubungan, berorientasi pada tim, cerdas, diplomatik, idealis. Sifat negatif, tidak mudah membuat keputusan, menempatkan hubungan di atas kebutuhan sendiri, ketergantungan, sembrono, mencari persetujuan, usaha sekuat tenaga menghindari konflik. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya untuk bekerja sama dengan orang lain dan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hidup saya. Tentang Scorpio, sifat positifnya adalah berapi-api, dalam, misterius, magnet, emosional, memiliki pikiran yang tajam, cerdas. Sifat negatifnya adalah penendam, licik, mengendalikan, memiliki agenda tersembunyi, menyimpang, benci, obsesif, haus kekuasaan. Diwakili dengan satu kalimat yaitu, kebutuhan saya akan keterlibatan mendalam dan transformasi yang intens. Sagittarius, sifat positifnya jujur, optimis, beruntung, antusias, nafsu berkelana, suka berkeliaran, filosofis, riang, terbuka, mencari kebebasan, lucu. Sifat negatifnya tidak bijaksana, bertingkah,
takut untuk membuat komitmen, ceroboh, tidak bertanggung jawab, berubah-ubah, pemberontak. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya untuk mengeksplorasi dan memperluas cakrawala pikiran dan duniaku. Capricorn, sifat positifnya rajin, disiplin, serius, sabar, dapat diandalkan. Kualitas seorang CEO, bertekad, jenaka, berhati-hati, mencari keamanan, setia. Sifat negatifnya adalah memanfaatkan orang lain, terobsesi dengan status, materialistis, menyendiri, muram, pendaki sosial, kompetitif, sombong, mengendalikan, kikir. Diwakili dengan satu kalimat, kebutuhan saya akan struktur, organisasi, dan pencapaian sosial. Aquarius, sifat positifnya intelektual, eksentrik, futuristik, logis, ramah, tidak ortodoks, jujur, rasional, objektif, ingin tahu, idealistik, inventif. Sifat negatifnya adalah kurang empati, keras kepala, jauh, terpisah, takut membuat komitmen, pemberontak, argumentatif. Diwakili dengan satu kalimat yaitu kebutuhan saya untuk menjadi inovatif, original, dan menjadi agen perubahan. Pisces, sifat positifnya adalah emosional, sensitif, kreatif, intuitif, penuh kasih, halus, mudah beradaptasi, suka perubahan, mampu melakukan pengorbanan besar, kritis, tidak egois, visioner. Sifat negatif adalah pelarian, tidak praktis, terlalu emosional, malas, tidak dapat diandalkan, depresi, tidak realistis, keras kepala, tidak terduga, self-sabotage. Diwakili dengan satu kalimat yaitu kebutuhan saya untuk berkomitmen pada mimpi atau cita-cita dan berupaya mewujudkannya. Tabel berikut berisi keyword atau kata kunci untuk masing-masing zodiak sign. Planet. Planet utama dalam astrologi ada berjumlah 10, tapi jumlah house dan jumlah zodiak ada 12. Jadi di gambar ini ada dua planet yang masing-masing menempati dua posisi atau house, yaitu Venus dan Mercury. Pasangan planet, sign zodiak dan house di dalam gambar ini juga menggambarkan posisi yang ideal. Planet Mars menempati sign zodiak Aries di house 1. Planet Venus menempati sign zodiak Taurus di house 2. Dan seterusnya. Planet di dalam astrologi menggambarkan aspek-aspek dari kepribadian manusia dan merupakan energi penggerak atau tokoh utama dalam diagram astrologi. Matahari melambangkan kepribadian Anda. Matahari adalah ego dan kemauan Anda, inti dari siapa diri Anda. Matahari juga melambangkan pria dalam hidup Anda atau elemen maskulin dalam diri Anda. Matahari menguasai zodiak sign Leo. Matahari melambangkan dirimu. Bulan melambangkan emosi, intuisi, dan bagaimana Anda mengekspresikan perasaan Anda. Bulan juga menunjukkan bagaimana orang tua Anda dan hubungan Anda dengan ibu Anda. Bulan adalah sisi feminin dari kepribadian Anda. Bulan memberikan petunjuk tentang apa yang mungkin dicari seorang pria dalam suatu hubungan cinta. Bulan menguasai zodiak sign Cancer. Bulan melambangkan hatimu. Merkuri dinamai sesuai nama utusan para dewa. Merkuri melambangkan komunikasi, penalaran intelektual, dan bagaimana kita belajar. Merkuri menguasai zodiak sign Gemini dan Virgo. Merkuri melambangkan cara Anda berpikir. Venus melambangkan bagaimana kita mencintai.
Venus adalah sisi romantismu, tetapi tidak terbatas pada cinta. Venus bisa menunjukkan bagaimana kita berhubungan dengan semua jenis manusia, dari pasangan yang kita cintai hingga teman bisnis dan teman main kita. Venus juga melambangkan kecantikan, waktu luang, dan cara kita menghabiskan uang. Venus adalah sisi reseptif dan feminin dari diri kita. Venus menguasai zodiak sign Taurus dan Libra. Venus melambangkan bagaimana kamu mencintai. Mars yang berapi-api melambangkan apa yang mendorong kita, termasuk dorongan seks kita. Mars adalah energi, ambisi dan perang kita, nafsu dan agresi. Mars melambangkan apa yang dibutuhkan seorang wanita dalam suatu hubungan. Mars menguasai zodiak sign Aries. Mars melambangkan bagaimana kita menghadapi kehidupan. Jupiter melambangkan potensi kita, bakat dan keberuntungan. Jupiter melambangkan bagaimana kita berkembang. Jupiter adalah planet judi, risiko, filosofi, penerbitan dan perjalanan. Jupiter menguasai zodiak sign Sagittarius. Jupiter melambangkan keberuntungan Anda. Saturnus melambangkan rintangan, keterbatasan, karma, dan pelajaran. Disinilah kita harus belajar dengan cara yang sulit. Tetapi jika Anda menguasai Saturnus, Anda menguasai hidup Anda atau diri Anda sendiri. Semuanya tentang disiplin. Bekerjalah dengan Saturnus dan Anda menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Saturnus menguasai zodiak sign Capricorn. Saturnus melambangkan cara Anda mendisiplinkan diri sendiri dan tanggung jawab Anda. Uranus yang keren, melambangkan teknologi, kehidupan modern, perubahan drastis, eksentrisitas, dan kebebasan. Disinilah hal-hal yang sangat original keluar untuk dimainkan. Uranus menguasai zodiak sign Aquarius. Uranus melambangkan seberapa unik Anda. Neptunus melambangkan ilusi, imajinasi, spiritualitas, kepercayaan, kekuatan kreatif, dan kecanduan kita. Memang asik, tapi jika tidak dikendalikan, dapat menyebabkan pelarian. Neptunus menguasai zodiak sign Pisces. Neptunus melambangkan imajinasi Anda. Pluto adalah planet transformasi dan kelahiran kembali. Pluto adalah planet yang kuat dan potensi untuk perubahan yang mendalam dan abadi. Pluto melambangkan cara kita menangani hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan. Pluto menguasai zodiak sign Scorpio. Pluto melambangkan transformasi Anda. Berikut adalah keyword atau kata kunci yang menggambarkan simbol planet dalam astrologi. Komponen terakhir dari 4 komponen natal chart adalah planetary aspect. Energi planet dipengaruhi atau dimodifikasi sesuai keberadaannya dalam zodiak sign dan house tertentu. Interpretasi posisi planet ini akan memberikan informasi yang mendalam tentang diri Anda. Namun selain itu, energi planet juga terpengaruh oleh hubungannya dengan planet-planet lain. Planet adalah energi yang aktif dalam natal chart, dan mereka melambangkan sub kepribadian Anda. Interaksi antara sub kepribadian Anda mempunyai pengaruh yang paling besar terhadap kepribadian dan kesejahteraan Anda. Planetary aspect ditentukan secara sederhana dengan mengukur sudut geometris antara dua planet. Planetary aspect yang utama ada 5, yaitu conjunction, yaitu 0 derajat plus minus 6 derajat deviasi. Sextile 60 derajat dengan deviasi 6 derajat. Square 90 derajat dengan deviasi 6 derajat. Trine 120 derajat dengan deviasi 6 derajat. Opposition adalah 180 derajat dengan deviasi 6 derajat. Conjunction melambangkan bahwa planet-planet bekerja sama dan menguatkan satu sama lain. Hasilnya positif apabila terjadi harmoni.
Sextile melambangkan bahwa secara konsep dan ide, planet-planet bersifat kolaboratif dan bekerja sama dengan baik. Aliran informasinya lancar. Square melambangkan bahwa terjadi batasan dan hambatan. Planet-planet saling memaksa pihak lain untuk bergabung. Lalu trine melambangkan bahwa energi mengalir dengan lancar, membawa keberuntungan, talenta, dan kesempatan. Dan yang terakhir, opposition melambangkan bahwa planet-planet saling berseberangan, terjadi ketegangan yang dalam dan bisa menyebabkan frustrasi ketika tidak terjadi integrasi. Sesudah kita menguasai keempat komponen dasar dari natal chart, yaitu mengenal dan tahu arti dari masing-masing simbol, kita dapat lanjut ke interpretasi dari natal chart. Secara umum, interpretasi dari natal chart adalah planet melambangkan tokoh-tokoh utama, energi penggerak dalam natal chart. Planet menunjukkan apa yang sedang terjadi. The sign of zodiac melambangkan media untuk mengekspresikan energi planet. The sign of zodiac menunjukkan bagaimana fungsi planet terwujud. Lalu house melambangkan area kehidupan di mana pengalaman dengan energi planet sedang terjadi. Dan terakhir, planetary aspect melambangkan sifat interaksi antara berbagai bagian kepribadian kita. Planetary aspect menunjukkan siapa berhubungan dengan siapa dan bagaimana mudah atau sulitnya hubungan tersebut. Berikut ini adalah beberapa buku yang bisa Anda pelajari untuk menguasai dasar-dasar astrologi, yaitu Astrology for Dummies, A Reference for the Rest of Us. Kedua adalah Astrology for Yourself, a workbook for personal transformation. Dan yang ketiga, Stephen Arroyo's Chart Interpretation Handbook, Guideline for Understanding the Essentials of the Birth Chart. Sekian presentasi saya. Semoga pengantar singkat ini dapat memberikan manfaat sehingga Anda lebih tertarik untuk mempelajari astrologi dan dapat menggunakannya demi pengembangan diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih dan sampai jumpa.